Ada berapa sih jumlah Dewan Pers itu, Pak? Inilah yang adil, karena adil itu bukan sama rata sama rasa, Betul. tapi adil itu menempatkan sesuatu pada posisinya, pada tempatnya. Bertemu lagi dengan saya Anwar Anas di segmen spesial bersama dengan seorang yang spesial, Pak Jamal. Selamat datang Pak Jamal di Alur Podcast. Pak Jamal ini teman-teman adalah narasumber kita yang berasal dari Dewan Pers. Teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang banyak hal. Apa sih Dewan Pers itu? Dan bagaimana Dewan Pers itu menertibkan media-media yang ada di Indonesia. Oke, selamat malam Pak Jamal. Selamat malam. Terima kasih telah hadir di sini di Alur Podcast. Sama-sama. Pak Jamal, saya boleh deh pingin tahu dulu apa sih Dewan Pers itu, Pak Jamal? Iya. Untuk disampaikan kepada publik. Baik. Jadi Dewan Pers ini adalah produk undang-undang ya. Jadi ketika reformasi undang-undang pers itu berubah ya, yang menyebabkan sangat mendasar ya, perubahannya adalah lahirnya Undang-Undang 40 tahun 99 ya. Salah satu yang saya katakan mendasar adalah bahwa penerbitan pers sejak itu nggak perlu lagi ada SIUP, surat izin penerbitan. Zaman dulu orang kasarnya tuh punya uang aja belum tentu bisa bikin ya, belum bisa bikin. Karena itu sejak ini maka regulasi itu memungkinkan semua orang bisa bikin pers. Karena itu saya nggak heran misalnya ketika saya datang ke sini nih ke Kepri, katanya ada puluhan ya, tiap-tiap di kabupaten ada yang puluhan, bahkan ada yang kalau di provinsi mungkin ratusan jadi jumlahnya gitu ya. Nggak heran karena memang ini patut kita syukuri. Undang-Undang 40 memungkinkan ya secara regulasi, nggak ada pembatasan, siapapun boleh. Tetapi ada tetapinya. Inilah menjadi tugas Dewan Pers. Dewan Pers diamanatkan oleh Undang-Undang 40 itu, salah satunya adalah tugasnya mendata perusahaan pers, perusahaan media ya. Pengertian mendata itu bukan sekedar mencatat ya, tetapi sekaligus mendata dalam pengertian mana pers, media pers yang benar atau media pers yang sekedar, kalau begini nggak usah bilang abal-abal, asal-asalan lah gitu ya, asal tumbuh asal. Kira-kira itu ya yang sekarang ini sedang kita lakukan. Jadi memang sekarang ini bagi Dewan Pers pekerjaan besarnya tuh ada yang sangat kita kerjakan, ada dua. Kita ingin pers kita itu ya, karena memang secara regulasi memungkinkan semua orang bikin ya, maka kita menginginkan karena semua boleh, tapi kita pingin yang ada adalah media-media pers yang sehat. Bagaimana pers itu sehat? Medianya harus sehat secara finansial, secara konten. Kemudian juga bagaimana dia bisa sehat dan bisa bagus kontennya? Wartawannya harus kompeten. Karena itu dua hal yang kita kejar betul sekarang ini, verifikasi perusahaan media ya dalam kaitan mendata. Yang kedua, jurnalisnya, wartawannya harus kita dorong ikut kompetensi. Kenapa harus ikut kompetensi? Saya kan ada yang mengatakan saya udah 10 tahun udah 12 tahun. Nah, justru itu kalau udah sekian belas tahun udah lama, ayo ikut uji kompetensi. Kenapa? Uji kompetensi itu adalah tujuannya memotret. Kalau pakai bahasa ini mengcapture ya. Saya nih Pak udah 10 tahun, oke. Sekarang Mas melakukan uji assessment lah ya, menguji diri, memotret diri. Kalau mengatakan 10 tahun udah jadi wartawan, jadi jurnalis, Anda kompeten nggak sih? Gitu. Menulis itu. Bukan menulis saja, sebagai wartawan, sebagai jurnalis gitu loh. Bang harus iya. Karena profesi kita ini profesi terbuka, siapapun boleh ya. Misalnya saya contoh nih diri saya bukan orang komunikasi sekolahnya, bukan juga jurnalis. Saya sekolah dari public health ya, kesehatan masyarakat UI ya. Ya, tapi saya mendedikasikan diri karena itu saya harus punya ukuran-ukuran yang sama. Siapapun boleh jadi jurnalis, tapi dia harus punya pijakan yang sama. Karena itu kita harus mengukur, memotret diri. Saya dari kesehatan masyarakat, mungkin ada yang dari pertanian, dan boleh semua jadi wartawan. Tapi sekarang punya standar yang sama. Kita ukur. Kita kompeten nggak? Kalau kita muda, ukurannya kira-kira segini. Kalau kita merasa untuk kategori media, ukurannya ini. Kalau utama, kira-kira gini. Sementara itu saya kira. Oke, berarti seru juga ya. UKW itu tujuannya adalah menetapkan standarisasi seorang jurnalis layak tidak dia menjadi wartawan atau tidak. Gitu. Iya, bukan ya artinya dia kalau misalnya dia belum kompeten, makanya kita kan sebenarnya setelah UKW itu tidak mengatakan tidak kompeten, tapi kita mengatakan belum kompeten. Artinya apa?
kalau dia belum kompeten, dia punya kesempatan untuk menguji lagi, mengukur diri lagi, siap, gitu ya. siap. Pak, sekarang era digitalisasi, tumbuh banyak sekali media-media online, siber ya sekarang. Karena eranya juga digitalisasi, Pak. Ada berapa sih jumlah dewan pers itu, Pak? Dan bagaimana mereka mengatur ritme supaya bisa menjangkau ratusan atau ribuan media online yang lahir itu? Ya, itu tadi saya katakan, ini berkah ya. Di satu sisi kita bersyukur bahwa regulasinya dengan Undang 4099 itu memungkinkan semua orang bisa, dan kita sudah saksikan di sini ya, teman-temannya Mas Acang ya, pastilah pada punya media dan memang memungkinkan regulasinya begitu. Tapi kita ingin, tadi saya katakan, ingin media yang dibikin itu sehat ya, sehat secara konten, sehat segala-galanya ya. Nah, sekarang ini berapa sih sebenarnya jumlahnya? Memang belum ada yang pasti ya. Misalnya Dewan Pers pernah menyebut ya kira-kira 40.000 ya gitu ya. Kenapa bisa angka 40.000 keluar? Karena ini kita datang, misalnya saya datang ke beberapa tempat ya, hampir ke ya sudah banyak lah datang ke kabupaten kota yang penduduknya 200 ribuan aja, rata-rata punya media online di sana itu lebih dari 70 ya. Wow. Nah, bahkan ada satu kabupaten, saya kira di sini-sini lah ya, dekat-dekat sini, itu satu kabupaten ada yang lebih dari 100. Oke. Satu kabupaten penduduknya mungkin 200-an, 250 ribu ya. Nah, kalau waktu itu perhitungannya, ini hitungan kasar kira-kira, kalau misalnya di satu kabupaten ada 50 atau 60, jumlah kabupaten kota kan 500 lebih ya, 500 sekian. Lebih kira-kira sekitar 40 ribu kita menyebutnya. Tetapi berapa sebenarnya yang benar-beneran yang ada di Dewan Pers ya? Kalau yang terverifikasi ya, terverifikasi secara baik faktual maupun administrasi, hari ini kita mencatat baru sekitar 1.800 sekian, 1.800 se-Indonesia. Wow. Yang sudah terverifikasi faktual sekitar 900, yang sisanya tuh masih administrasi ya. Nah, tetapi angka muncul di atas 15.000 itu adalah sekarang ini kita bisa lihat itu adalah orang-orang perusahaan-perusahaan yang mendaftar baru mau memproses ya, jadi baru bikin akun segala macam, itu ada angkanya kita lihat sekitar 15.300. 15.300. Jadi itu yang berniat mendaftarkan diri. Memang kan sifatnya aktif ya, sifatnya aktif, kita nggak bisa memaksa. Jadi kalau memang merasa, kenapa kita harus sifat aktif? Karena memang kita pingin semua media itu punya keinginan memperbaiki diri, ya, menata diri. Jadi nggak perlu kita suruh-suruh, tapi dia daftar. Kewajibannya apa? Syaratnya ini dipenuhi. Jadi kalau dia bisa penuhi semua, ya mudah-mudahan secara. Seandainya sebuah media online tidak melakukan verifikasi, tidak ingin menjadi konstituen Dewan Pers, ada konsekuensinya tidak, Pak Jamal? Kalau dia mau disebut media, memang minimal itu dia, kalau karena dalam undang-undang disebutkan dia harus berbadan hukum Indonesia ya. Yang kedua, kita Dewan Pers menyepakati selama kontennya itu benar ya. Itu kan apalagi online kan gampang kita ceknya ya. Kita bisa lihat track recordnya dia, portofolio dia, misalnya berapa lama. Kalau memang dia bagus, dia belum mendata ke Dewan Pers, tapi dia berbadan hukum, isinya bagus, nggak ada masalah, boleh-boleh aja gitu. Tetapi sekarang ini ya, beberapa pemda-pemda di Indonesia ini udah banyak lah ya, termasuk saya sebut saja karena bagian dari sini adalah Kabupaten Anambas, menurut saya itu yang sudah maju ya, karena dia dulu juga ke Dewan Pers berkali-kali, kemudian dia bikin peraturan bupati ya, yang meskipun awalnya ditentang, tapi udah langkah sangat maju ya, sangat maju. Apa yang dilakukan adalah dia membangun hubungan ya, bagaimana membangun hubungan pemerintah daerah dengan media ya. Itu yang ngajarin memang Dewan Pers, bikinlah supaya semua kalau merasa adil ya adil dengan ukuran ini. Dibuat scoring ya. Jadi misalnya yang berbadan hukum scoringnya 5. Kemudian yang terverifikasi administrasi scoring 5. Kalau yang terverifikasi faktual scoring 10. Kemudian yang paling penting ya, berapa wartawannya yang sudah kompetensi. Misalnya kalau 1 sampai 5 skornya berapa? 5 gitu ya, dibuat gitu. Dan satu yang paling penting adalah soal ini berkaitan keadilan nih ya, karena selalu mengatakan ini nggak adil. Nah, justru di sini berapa media itu reach-nya, berapa pembacanya. Sekarang kalau media ya, media pembacanya sehari cuma 5 ya, mungkin bapaknya, istrinya, anaknya 3 ya, gitu yang 5. Sementara ada media yang pembacanya sehari 1.000. Masa mau disamakan?
mau disamakan. Jadi kalau dia misalnya, saya tapi di Pemda ini udah 30 tahun Pak nongkrong misalnya gitu ya, udah nongkrong di sini, masa saya nggak dapat kerja sama? Ini kan ujung-ujungnya dia sama. Ya boleh, tapi ini harus dibuat transparan. Ya itu tadi ukurannya. Ya Bapak benar 30 tahun nongkrong di sini, tapi media Bapak mohon maaf, sehari yang baca cuma 3 orang, 5 orang ya, 5 lah saya sebutnya dia, karena suami istri sama anak 3 kan. Tapi yang ini Pak, meskipun baru umurnya setahun, tapi lihat aja Pak, pembacanya tinggi. 1000. Dan itu fair ya Pak? Fair ya. Tapi ini harus dilakukan secara transparan. Jadi misalnya tiba-tiba ada yang protes, kok media dapat kerjasama bagus Pak, saya enggak. Oh ini pasti saudaranya bupati. Enggak. Ini lihat bahwa Anda bisa buka, bisa lihat. Begitu juga yang jelek, meskipun saya udah 20 tahun, tapi jelek. Oh iya karena memang Anda. Tapi nanti kalau Anda makin bagus, persyaratan terpenuhi, udah verifikasi faktual, udah begini. Inilah yang adil, karena adil itu bukan sama rata sama rasa. Betul. Tapi adil itu menempatkan sesuatu pada posisinya, pada tempatnya. Oke, Ya. Pak Jamal, terima kasih. Mungkin singkat tapi padat. Ini banyak sekali yang mendapat pelajaran baru, ilmu baru terkait dengan pembahasan yang disampaikan Pak Jamal tadi. Terima kasih Pak Jamal sudah mampir ke Alur Podcast. Ya. Kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.